Pertengahan musim panas 97, Eric Cantona tiba-tiba saja menyatakan pensiun dari dunia sepak bola di usia yang masih 30 tahun. Padahal ia baru saja membawa Manchester United juara Liga Inggris musim 96-97. Di episode kali ini, IFC Story akan membahas bagaimana karir cemerlang Eric The King Cantona saat era keemasannya di Inggris. Akhir tahun 91, pelatih timnas Prancis saat itu, Michel Platini, pernah menawarkan Cantona ke Liverpool, namun ditolak oleh pelatihnya, Graeme Souness, karena dianggap kurang baik bagi keharmonisan tim. Cantona memang punya reputasi buruk dalam hal temperamennya sejak di Prancis. Ia berkali-kali melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sportivitas, meski secara performa ia memang pemain yang bagus. Ia kemudian ditawarkan ke Sheffield Wednesday dan sempat berlatih di sana. Namun karena kondisi keuangan tim itu minimalis, akhirnya Sheffield batal untuk mengontrak Cantona. Leeds United kemudian datang dan sukses mengontraknya pada awal tahun 92. Dalam sebuah wawancara, ia ungkapkan alasan mengapa mau pindah ke Liga Inggris. I said I'd like to go there because I think the football and the people suit me, especially the people and the lifestyle. Di Leeds, pemain asal Prancis itu justru bersinar dan sukses mempersembahkan satu gelar Liga Inggris di akhir musim. Sukses di Leeds membuatnya dipanggil ke timnas Prancis untuk Piala Eropa 92. Prancis berada di grup 1 bersama tuan rumah Swedia, Inggris, dan Denmark. Bersinar bersama klub ternyata tak menjamin Cantona mampu mengangkat Prancis. Les Bleus terpuruk di Euro 92 dengan meraih 2 hasil imbang dan sekali kalah atas Denmark. Mereka termasuk Cantona harus tersingkir di fase grup. Ia juga gagal mencetak 1 gol pun. Cantona kembali ke Leeds dengan tugas lebih berat, mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Sayangnya, pada musim itu performa Leeds bak roller coaster. Namun Cantona masih bisa tampil baik di beberapa laga. Manchester United kemudian maju untuk mengontrak Cantona pada 26 November atau paruh musim liga. Dan itu tentu saja memancing kemarahan para supporter Leeds. Langkah setan merah itu ternyata tepat. Dengan adanya Cantona, performa MU semakin meningkat pada musim itu. Ia seakan mampu melengkapi sebuah puzzle yang hilang dalam game plan pelatih MU Alex Ferguson. Ia menyumbang 9 gol dan 11 assist di seluruh kompetisi musim itu. Berkat kemampuan mencetak gol dan asisnya, membuat MU akhirnya meraih gelar juara Liga Inggris di akhir musim tersebut. Cantona kemudian identik dengan nomor 7 di MU. Kemudian musim 93-94, Cantona semakin menjadi pemain andalan di Manchester Merah. Ia merupakan sosok penting di lini serang dari taktik agresif yang diterapkan Alex Ferguson. Sepanjang musim itu, ia mencetak 25 gol dan menyumbang 14 assist di semua kompetisi termasuk Liga Champions. Salah satu golnya di Liga Champions musim itu ia cetak ke gawang Galatasaray dalam sebuah drama pertandingan 6 gol yang berakhir 3-3. Sayangnya, duel menghadapi Galatasaray di leg kedua dan dikenal dengan lawatan ke neraka karena para pemain MU diintimidasi dengan seruan "Welcome to Hell" berakhir dengan 0-0.
MU pun tersingkir karena aturan jumlah gol tandang. Meski begitu, Cantona bersama The Red Devils masih berjaya di liga domestik, dan di akhir musim ia membawa MU juara Liga Inggris secara back-to-back dan Piala FA. Saat final Piala FA, pemain kelahiran 24 Mei 1966 itu mencetak 2 gol dari penalti dan mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 4-0 di Wembley. Sejak kepindahannya ke Old Trafford, Cantona yang permainannya semakin meningkat dan memikat tetap menjadi andalan di timnas Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia 94 di Amerika Serikat. Ia hampir bermain di seluruh laga kualifikasi, dan performanya juga bisa diandalkan oleh pelatih timnas saat itu, Gerard Houllier. Sepanjang kualifikasi di grup 6, ia sukses mencetak 6 gol dan 1 assist. Tapi sayang sekali, performa gemilang Cantona tetap tidak mampu membawa Prancis ke Piala Dunia 94. Di 2 laga terakhir, penampilan tim ayam jantan anjlok. Bermain di kandang secara mengejutkan, Prancis kalah 2-3 dari Israel. Dan laga penentuan kembali dimainkan di rumah sendiri menghadapi Bulgaria yang saat itu diperkuat sang kapten dan bintang Barcelona, Hristo Stoichkov. Cantona sempat membawa Prancis unggul 1-0. Namun entah kenapa Bulgaria justru bisa membalikan keadaan lewat brace dari salah satu bintangnya, Emil Kostadinov. Le Bleu pun kalah 1-2, dan Cantona serta kolega gagal membawa negaranya menuju pentas Piala Dunia 94. Tidak bermain di Piala Dunia membuat Cantona bisa lebih fokus mempersiapkan diri buat Manchester United dalam misi mempertahankan gelar Liga Inggris di musim 94-95. MU saat itu memang sedang menakutkan, dan tentu saja mereka menjadi favorit juara liga, sekaligus menjadi sasaran dari tim-tim lain termasuk para rival abadinya untuk bisa menjungkalkan mereka saat bersua di lapangan. Mendatangkan mesin gol dari Newcastle, Andy Cole, juga menjadi ajang demonstrasi bagi MU bahwa mereka benar-benar serius meraih kembali juara Liga Inggris. Cantona bersama MU memang tetap menakutkan seperti musim sebelumnya. Meski beberapa kali sempat menderita kekalahan, namun MU terbilang masih konsisten. Tapi ada hal yang tak terduga, di mana tim antah berantah pesaing MU di musim sebelumnya, Blackburn Rovers, yang dinakodai Kenny Dalglish dan diperkuat predator mereka, Alan Shearer, malah meramaikan persaingan perebutan juara liga. Bahkan mereka menjadi pesaing serius. Segalanya tampak lancar bagi MU. Mereka begitu dominan, apalagi Cantona semakin matang sebagai pemain andalan setan merah, hingga membuat tim lain semakin bernafsu buat mengalahkan MU. Namun, berbagai tantangan yang dilancarkan kontestan lain di Liga Inggris kepada sang juara bertahan akhirnya berhasil menusuk sampai kepada mentalitas para pemain, dan itu yang justru berbahaya. Saat itu, 25 Januari 95, MU bertandang ke Selhurst Park, London, menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Di atas kertas, MU bisa menang, tetapi tuan rumah tak ingin malu begitu saja oleh skuad asuhan Alex Ferguson. Yang pasti secara skill permainan mereka kalah, maka Crystal Palace menempuh cara lain, yaitu kalahkan mental pemain MU. Dan salah satu sasaran empuk adalah Cantona, yang dikenal dengan masalah temperamennya. Menurut penuturan bek MU saat itu, Gary Pallister, Cantona diintimidasi
dilanggar, bahkan diduga diludahi. Pokoknya apapun dilakukan agar MU kalah. Benar saja, Cantona akhirnya tak tahan. Ia dikartu merah karena melakukan pelanggaran keras dengan menendang Richard Shaw. Dan gongnya, saat keluar lapangan, seorang pendukung Palace, Matthew Simons, mencaci Cantona dengan kata-kata yang tidak pantas. Cantona yang tidak terima langsung mendatanginya dan menendang ke arah Simons, bahkan memukulnya juga. Insiden ini dikenal dengan tendangan kungfu Cantona. Menyesal? Ternyata tidak. Dalam sebuah wawancara pada 2011, Cantona malah menyebutnya salah satu momen terbaiknya. Momen terbaik saya punya banyak momen hebat, tetapi satu yang saya sukai adalah ketika saya menendang hooligan. Akibat tindakannya itu, ia dihukum 8 bulan tak boleh bermain sepak bola di seluruh event resmi. Sempat ditahan sejenak, namun dibebaskan karena sebuah jaminan, sehingga ia wajib menjalani hukuman kerja sosial kepada masyarakat selama 120 jam. Kembali ke laga lawan Crystal Palace, MU saat itu sempat unggul setelah Cantona di kartu merah. Namun Palace berhasil menyamakan gol lewat Gareth Southgate. Skor akhir pun menjadi 1-1. Sejak ditinggal Cantona, MU mulai goyah hingga puncaknya saat liga menyisakan 1 laga. MU harus menang di kandang West Ham karena di saat yang bersamaan sang pesaing Blackburn Rovers kalah 2-1 oleh Liverpool di Anfield. Tapi sayang sekali, tanpa Cantona, MU gagal memenangi laga tersebut dan hanya bermain imbang 1-1. Setan Merah kalah selisih 1 poin dari Blackburn yang kemudian meraih juara, sekaligus menghentikan sementara dominasi MU di Liga Inggris. Satu kesempatan MU meraih gelar pada musim itu adalah final Piala FA menghadapi Everton. Tetapi tanpa Cantona, di luar dugaan, The Red Devils kalah 1-0. Salah satu musim yang suram bagi MU-nya Ferguson.